balik dinding kokoh Pengadilan Militer 315 Kupang, sebuah drama kelam perlahan terkuak. Bukan sekadar sidang biasa, tetapi pertarungan antara kebenaran dan kebohongan yang sudah lama disembunyikan. 4 prajurit muda duduk sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan yang berujung kematian Prada Laki. Tetapi semakin sidang berjalan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Auditor militer yang terkenal tak kenal ampun, Mayor Chandra, menggiring mereka ke pojok terdalam. Pengakuan mabuk yang dulu dianggap ringan kini berubah menjadi lubang yang semakin menelan mereka. Setiap sidang menghadirkan fakta baru, tekanan, ancaman, bahkan perintah tersembunyi dari sosok yang lebih tinggi dari mereka. Apakah 4 terdakwa ini benar-benar pelaku utama? Ataukah mereka hanya pion dalam permainan gelap di dalam satuan? Saksikan bagaimana setiap narasi membuka lapisan demi lapisan misteri, hingga akhirnya kebenaran yang selama ini dikubur memaksa dirinya muncul ke permukaan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Siang itu, cuaca Kupang sedang terik-teriknya. Matahari memantulkan panas dari permukaan aspal halaman Pengadilan Militer 315 Kupang, membuat udara terasa berat dan sesak. Namun ketegangan di luar gedung belum sebanding dengan apa yang terjadi di dalam ruang sidang utama. Ruangan yang biasanya ramai, kini dipenuhi suasana gelap yang menekan. Tidak ada suara selain gesekan kursi dan bisikan pelan keluarga korban yang datang dengan wajah penuh duka. Di deretan depan, 4 prajurit yang menjadi terdakwa duduk berjajar. Pratu Petris Nong Brian Semi, tubuhnya tegap tetapi sorot matanya terlihat pucat. Di sebelahnya, Pratu Ahmad Adha menunduk dalam, seolah ingin bersembunyi dari dunia. Pratu Emiliano de Araojo, yang biasanya dikenal ceria oleh rekan-rekannya, kini menggenggam kedua tangan dengan erat hingga buku jarinya memutih. Sementara Pratu Aprianto Rede Raja duduk di sisi paling kanan, wajahnya tampak paling tidak stabil, keringat mengalir dari pelipisnya meski ruangan bersuhu dingin oleh pendingin udara. Mereka semua tahu, hari ini bukan sidang biasa. Hari ini adalah saat di mana Mayor Chandra, auditor militer yang terkenal keras, akan menggali lebih dalam mengenai pengakuan mabuk yang sejak awal dianggap janggal. Cerita bahwa mereka dalam kondisi tidak sadar saat menganiaya Prada Laki tidak sepenuhnya dipercaya oleh penuntut, keluarga korban, atau siapapun yang hadir. Ketika Mayor Chandra memasuki ruangan, semua kepala otomatis terarah padanya. Langkahnya tegas, suaranya keras namun terukur. Di belakangnya duduk Letkol Darmawan, hakim ketua yang dikenal tidak pernah mentolerir inkonsistensi pernyataan di ruang sidang. Begitu sidang dibuka, Letkol Darmawan memberikan waktu kepada auditor untuk memulai. Tanpa basa-basi, Mayor Chandra berdiri, menatap keempat terdakwa dengan tatapan yang nyaris seperti peluru panas. Terdakwa Pratu Petris, Pratu Ahmad, Pratu Emiliano, Pratu Aprianto, kalian mengaku mabuk pada malam kejadian. Betul. Pertanyaan itu sederhana, tetapi semua orang di ruangan merasakan tekanan yang luar biasa. Petris mengangguk pelan. Ahmad menyusul dengan suara, "Iya," yang nyaris tak terdengar. Emiliano dan Aprianto terlihat ragu sebelum akhirnya ikut membenarkan. Mayor Chandra menatap mereka lama sebelum akhirnya membuka berkasnya yang tebal. Ia berdiri tegak, suaranya menggema kuat. "Kalau kalian mengaku mabuk, saya ingin tahu, mabuk seperti apa? Mabuk sampai tidak sadar? Atau mabuk tapi masih bisa membedakan mana teman dan mana sasaran pukulan?" Pertanyaan itu menghantam seperti pukulan keras ke meja. Ruangan membeku. Petris mengangkat wajahnya sedikit, tetapi seketika kembali menunduk. Ahmad tampak menelan ludah berkali-kali. Emiliano memejamkan mata seolah ingin lari dari situasi itu, sementara tangan Aprianto mulai bergetar. Mayor Chandra melanjutkan, kali ini suaranya lebih dalam dan menekankan setiap kata. 4 orang prajurit, 1 korban. Kalian bilang mabuk. Tetapi saksi mengatakan kalian masih bisa berdiri stabil, masih bisa bicara jelas, masih bisa mengejar korban. Dan luka pada tubuh Prada Laki menunjukkan pukulan bertubi-tubi dengan tenaga penuh. Jadi saya bertanya lagi, mabuk seperti apa? Tidak ada respons. Yang terdengar hanya suara jam dinding yang berdetak lambat. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, Letkol Darmawan ikut angkat bicara. Terdakwa, kalian dalam ruang sidang militer. Jawaban kalian akan menentukan masa depan kalian. Jadi jangan berpikir untuk bersembunyi di balik alasan mabuk.
Kini mata semua orang tertuju pada Petris, sebagai terdakwa senior di antara mereka. Petris menarik napas panjang. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Kami memang minum, Yang Mulia. Tapi..." Mayor Chandra langsung memotong tanpa menunggu kalimat itu selesai. "Minum apa? Berapa banyak? Siapa yang mulai memukul duluan? Dan mengapa kalian terus memukul bahkan setelah Pradalaki tersungkur?" Pertanyaan bertubi-tubi itu membuat Petris terdiam. Ahmad meliriknya, berharap ia bisa menjawab. Tetapi Petris justru menutup mulutnya rapat-rapat. Mayor Chandra kemudian membuka lembar bukti visum. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Visum menunjukkan 6 lebam besar, 2 pukulan keras di bagian kepala belakang, 1 benturan yang diduga berasal dari sepatu Lars. Luka seperti ini tidak mungkin operasi orang yang mabuk berat. Ini tindakan yang terarah. Kata terarah menggema kuat di ruangan. Keluarga Pradalaki mulai terisak, sementara para terdakwa tampak makin terpuruk. Auditor melangkah maju 1 langkah, menatap mereka seperti sedang menelanjangi seluruh kebohongan yang mereka bangun. "Saya tanya terakhir kali." Suaranya pelan namun tajam. "Apakah kalian benar-benar mabuk? Atau kalian sedang menutupi sesuatu?" Keempatnya menunduk dalam. Tidak ada yang berani menjawab. Dan dalam dunia hukum militer, diam bukanlah keselamatan. Diam adalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap menunggu untuk terbongkar. Letkol Darmawan mengetuk palu, menunda sidang sementara. Tapi semua orang tahu, ini baru permulaan. Kebenaran belum muncul sepenuhnya. Dan semakin mereka mencoba menutupinya, semakin keras Mayor Chandra akan menggali. 4 prajurit itu berdiri perlahan dari kursinya. Langkah mereka berat, seperti membawa beban yang tak sanggup mereka pikul. Mereka sadar, hari ini bukan hanya sidang. Ini adalah awal dari kejatuhan yang mungkin tidak bisa mereka hentikan lagi. Setelah jeda singkat, ruang sidang Pengadilan Militer 315 Kupang kembali dipenuhi orang-orang. Suasana tidak banyak berubah, tegang, berat, dan dipenuhi tatapan mencurigai keempat prajurit yang kini kembali duduk di kursi terdakwa. Namun ada satu perbedaan yang langsung disadari semua orang, ekspresi Mayor Chandra. Auditor militer itu tampak lebih siap, lebih percaya diri, seolah jeda tadi memberinya waktu untuk menyusun strategi baru untuk menggoyahkan pertahanan para terdakwa. Di kursi terdakwa, Pratu Petris sudah tampak sangat gelisah. Ia memegang lututnya sendiri, menggosoknya berkali-kali. Sebuah kebiasaan yang muncul ketika ia sedang ditekan secara mental. Di sebelahnya, Pratu Ahmad menggigit bagian dalam pipinya, berusaha menahan gemetar. Pratu Emiliano menundukkan wajah sedalam mungkin seolah ingin menghilang, sementara Pratu Aprianto sesekali menatap keluarganya yang duduk di barisan belakang, seakan mencari harapan yang tidak ia temukan di dalam dirinya sendiri. Ketika Letkol Darmawan mengetuk palu, sidang dilanjutkan. Mayor Chandra langsung berdiri, mengarahkan pandangan tajamnya ke Pratu Petris, terdakwa pertama yang akan diinterogasi lebih dalam. "Pratu Petris," ucapnya sambil membuka lembaran pertama dari berkas tebal yang dibawanya. "Dalam berita acara pemeriksaan, kamu mengatakan bahwa malam itu kalian minum hingga mabuk berat. Tapi saksi A, B, dan C menyatakan kamu masih dapat berjalan lurus tanpa oleng. Bahkan kamu masih bisa mengejar Pradalaki sejauh hampir 5 meter. Bagaimana mungkin orang mabuk berat dapat melakukan itu?" Tatapan seluruh ruangan tertuju pada Petris. Lelaki itu mengangkat wajahnya perlahan, menunjukkan mata yang mengandung ketakutan. Ia berusaha tersenyum kecil untuk menutupi kegelisahannya, tetapi senyum itu tampak lebih seperti ekspresi putus asa. "Itu, saya tidak ingat jelas, Yang Mulia," jawabnya dengan suara gemetar. Mayor Chandra memajukan tubuhnya sedikit, menyerang tanpa memberi ruang bernapas. "Tidak ingat? Atau tidak mau mengingat?" Pertanyaan itu memantul berkali-kali di dalam ruangan. Bahkan hakim dan panitera pun berhenti bergerak sesaat. Petris tergagap. Dadanya naik turun cepat. Ia mencoba menatap satu persatu wajah di depannya, tetapi semua tampak menghakimi. Mayor Chandra kembali membalik halaman, kemudian mengangkat selembar foto besar yang memperlihatkan luka lebam besar di punggung korban. Visum menunjukkan adanya pukulan keras dengan pola yang sama. "Menurut saksi, kamu yang memegang benda tersebut, tapi kamu bilang kamu tidak sadar. Padahal saksi melihat kamu mengayunkan tanganmu secara berulang.
Apakah kamu mau mengatakan saksi salah melihat? Petris terdiam. Sebentar kemudian ia menggeleng pelan. Hampir tak terlihat. Tidak, Yang Mulia. Jadi kamu sabar. Kamu mengaku memukul. Tapi kamu tetap berkeras mengatakan kamu mabuk berat. Nada suara Mayor Chandra naik 3 tingkat, membuat Petris terlonjak kecil. Ia menunduk lagi, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena mulai menyadari tidak ada lagi celah untuk bersembunyi. Kebohongan yang mereka bangun bersama mulai runtuh. Setelah puas menekan Petris, auditor beralih ke Pratu Ahmad. Dari awal sidang, Ahmad terlihat yang paling labil. Ia menghindari tatapan siapapun. Bahkan ketika namanya dipanggil, ia terlihat butuh beberapa detik untuk mengumpulkan keberanian. Mayor Chandra mengarahkan tatapannya yang mengintimidasi kepadanya. Pratu Ahmad, kamu dalam BAP menyebutkan bahwa kamu tidak ikut memukul, hanya berusaha meleraikan. Tetapi saksi menyatakan kamu terlihat memukul dada dan perut korban. Bagaimana kamu menjelaskan ketidaksinkronan ini? Ahmad membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia menelan ludah, mencoba bicara, tapi hanya terdengar gumaman tak jelas. Jawab dengan jelas, potong Mayor Chandra. Akhirnya Ahmad memaksa dirinya bicara. Saya tidak ingat, Yang Mulia. Waktu itu, saya takut. Kami semua sudah mabuk. Mayor Chandra menggeleng pelan. Senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Kamu tahu apa yang lucu dari jawabanmu? Ruangan menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Kamu mengatakan tidak ingat. Tapi saksi melihat kamu menghampiri, menarik kerah korban, lalu memukul 2 kali ke arah perut. Apakah kamu pikir orang mabuk bisa melakukan tindakan yang berurutan seperti itu? Ahmad tidak menjawab. Ia menggigit bibirnya begitu keras sampai darah nyaris keluar. Sementara itu, perhatian bergeser kepada Pratu Emiliano. Auditor kini memandangnya dengan tatapan mencermati seorang pembohong yang hanya menunggu waktu untuk terpojok. Pratu Emiliano de Araujo, ujar Mayor Chandra. Kamu salah satu yang mengatakan malam itu suasana kacau karena alkohol. Tapi apa kamu tahu apa yang ditemukan di tubuhmu saat pemeriksaan? Emiliano mengangkat wajahnya pelan. Ada rasa takut dan penasaran di sana. Mayor Chandra mengangkat kertas hasil pemeriksaan laboratorium. Kadar alkoholmu rendah. Bahkan sangat rendah untuk orang yang mengaku mabuk sampai hilang kendali. Jadi saya tanya, apakah kamu benar mabuk? Atau kamu hanya ikut-ikutan dengan cerita temanmu? Kata-kata itu mendarat seperti tembakan tepat sasaran. Emiliano terpaku, tidak bisa bergerak. Ia menyadari tak ada lagi tempat untuk sembunyi. Baru beberapa detik berlalu, namun terasa seperti menit yang panjang. Terakhir, auditor menatap Pratu Aprianto, yang sejak awal sidang terlihat paling tidak stabil. Terdakwa Aprianto, kamu berkata hanya mengikuti arus. Tapi apa kamu lupa bahwa saksi mendengar kamu berkata, hajar saja? Apakah itu juga ucapan orang mabuk? Aprianto langsung menangis. Tangisannya pecah tanpa ia sengaja. Ruangan bergemuruh dengan desahan kaget dan bisikan kecil. Namun Mayor Chandra tidak terpengaruh sama sekali. Ia tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan empati. Kalian semua sedang menyembunyikan sesuatu. Cerita kalian tidak sinkron. Dan ingat, semakin kalian berbohong, semakin berat hukuman yang menanti. Kata-kata itu jatuh seperti palu yang lebih berat dari palu hakim. Keempat terdakwa terlihat seperti prajurit yang sudah kehilangan seluruh kekuatan untuk berdiri. Ketika Letkol Darmawan akhirnya menunda sidang kembali, semua orang di ruangan tahu, pengakuan mabuk bukan lagi perisai, tetapi lubang yang akan menenggelamkan mereka satu persatu. Pukul 2 siang, ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang kembali dipenuhi orang-orang. Suasana jauh lebih mencekam daripada sesi sebelumnya. Seolah seluruh ruangan menunggu sesuatu yang lebih besar terungkap. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani bergerak terlalu banyak. Semua menahan napas ketika Letkol Darmawan memasuki ruangan diikuti Mayor Chandra, yang wajahnya kini tampak jauh lebih dingin. Keempat terdakwa, Pratu Petris, Pratu Ahmad, Pratu Emiliano, dan Pratu Aprianto, kembali duduk berjajar. Namun kali ini, perubahan besar terlihat jelas. Mereka tidak hanya gelisah. Mereka takut. Takut bukan hanya pada ancaman hukuman yang menunggu, tetapi takut pada sesuatu yang lebih dalam.
kemungkinan bahwa seluruh cerita yang mereka sepakati bersama akan runtuh di hari ini. Mayor Chandra memulai tanpa basa-basi. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan terhadap fakta-fakta baru, ucapnya. Suaranya tegas, menusuk seperti pisau. Saya akan mulai dengan sesuatu yang mungkin membuat kalian berpikir ulang tentang pengakuan mabuk. Tangannya meraih sebuah map berwarna coklat. Ia membuka lembar demi lembar, kemudian menepuknya ringan. Kami telah mendapatkan rekaman CCTV dari area kantin Yonif tempat kalian minum sebelum kejadian. Seruan kecil terdengar dari barisan penonton. Keempat terdakwa kontan menegang. Dalam rekaman tersebut, lanjutnya, terlihat kalian minum. Ya, itu benar. Tapi kami tidak melihat tanda-tanda kalian kehilangan keseimbangan. Tidak ada muntah, tidak ada bicara meracau. Bahkan, ia berhenti sejenak, menatap satu persatu terdakwa dengan tatapan yang membuat tubuh mereka mengecil. Bahkan kalian terlihat sedang berdiskusi dengan nada serius sebelum meninggalkan kantin. Ratu Petris memejamkan mata keras-keras. Ahmad menunduk lebih dalam. Emiliano mencengkeram kursinya sekuat mungkin, sementara Aprianto mulai bergetar. Letkol Darmawan mengerutkan dahi. Ada bukti rekaman seperti itu. Mayor Chandra mengangguk. Ya, Yang Mulia. Rekaman sudah kami amankan. Lalu ia menatap empat terdakwa lagi. Jadi, saya tanya kembali. Apakah kalian benar-benar mabuk? Atau kalian sedang menyusun sesuatu malam itu? Ruangan seketika menjadi seperti ruang hampa. Semua suara lenyap. Namun auditor tidak berhenti di situ. Ia mengambil lembar berikutnya. Selain itu, petugas jaga yang ada di pos depan kesatrian melihat kalian berjalan cepat menuju barak belakang. Bukan oleng, bukan tersandung, tapi berjalan seperti orang sedang mengejar sesuatu. Ia mendekat ke meja terdakwa, menundukkan tubuhnya sedikit. Kemana kalian waktu itu? Dan mengapa kalian terlihat sangat sadar untuk orang yang mengaku mabuk berat? Tidak ada yang menjawab. Ratu Ahmad, panggilnya dengan suara datar. Ahmad mengangkat wajah dengan mata memerah dan basah. Ya, Yang Mulia, gumamnya lemah. Dalam BAP, kamu mengatakan bahwa kalian hanya berniat menegur Pradalaki karena ada masalah kecil sehari sebelumnya. Tapi saksi mengatakan kalian membawa benda panjang seperti kayu atau pipa kecil. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Ahmad langsung terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara. Ia seperti kehilangan kemampuan bicara. Saya tanya lagi, tekan Mayor Chandra. Apakah kalian berniat menegur? Atau kalian sudah mempersiapkan aksi kekerasan itu? Ratu Ahmad mulai menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar. Tapi auditor tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Giliran Petris dipanggil berikutnya. Ratu Petris, ucap Mayor Chandra. Menurut hasil pemeriksaan, terdapat luka kecil di buku jarimu. Luka ini, menurut tim forensik, merupakan luka yang biasanya muncul akibat memukul objek keras. Petris spontan menarik tangannya dari pangkuan, menyembunyikannya. Jika kamu mengaku mabuk dan tidak ingat, mengapa tubuhmu menunjukkan bekas yang sesuai dengan pukulan? Tidak ada jawaban. Lebih jauh lagi. Mayor Chandra membuka foto lain. Pada pukul 1.04 dini hari, salah satu saksi mendengar kalian berteriak, "Sudah, jangan sampai bangun lagi." Apakah itu kalimat orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia lakukan? Tegang. Sangat tegang. Keluarga korban di belakang mulai menangis. Suara seseorang berbisik, "Astaga, laki," terdengar lirih memenuhi ruangan. Kini giliran Emiliano yang dipanggil. "Ratu Emiliano de Araujo," kata auditor. "Kamu mengatakan hanya mengikuti arus." Emiliano mengangguk cepat, seperti seseorang yang ingin menyelesaikan mimpi buruk secepat mungkin. "Baik." Mayor Chandra mengambil kertas lain. "Di ponselmu, ditemukan pesan singkat yang kamu kirim ke rekanmu. Nanti malam kita habisi saja, biar kapok." Ruangan langsung ribut. Bahkan hakim terperanjat. Emiliano terpukul hebat. Tubuhnya lunglai. Napasnya tersengal. "Itu hanya emosi sesaat, Yang Mulia. Saya tidak benar-benar berniat." "Tapi kamu tetap datang malam itu," potong Mayor Chandra tajam. "Dan korban tetap mengalami penganiayaan berat. Terakhir,
giliran Aprianto, yang sejak narasi sebelumnya sudah terlihat paling hancur mentalnya. Pratu Aprianto Rede Raja, sebut auditor dengan nada tajam namun tenang. Kamu berkata bahwa kamu hanya ikut-ikutan. Aprianto mengangguk pelan, tapi tangannya gemetar keras. Namun saksi mendengar kamu berkata, jangan kasih ampun. Itu ucapan orang yang ikut-ikutan? Atau ucapan orang yang terlibat penuh? Aprianto langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah keras, menggema ke seluruh ruangan. Yang mulia, saya salah, serunya. Namun Mayor Chandra belum selesai. Ia meraih dokumen terakhir. Dan ini, katanya sambil meletakkan selembar foto ke meja hakim, adalah jejak sandal kambet yang cocok dengan sandal milik Aprianto. Ada bekas injakan di punggung korban. Suasana sidang pecah dengan isak keluarga yang melihat foto tersebut. Bahkan beberapa pengunjung sidang tampak menutupi mulutnya karena tak kuasa. Mayor Chandra berdiri tegak. Suaranya berubah lebih menggelegar. Ini bukan mabuk. Ini bukan spontanitas. Ini adalah tindakan kekerasan sistematis yang kalian coba sembunyikan dengan alasan mabuk. Dan saya pastikan, kebenaran sepenuhnya akan kita gali sampai terdalam. Letkol Darmawan mengetuk palu, menghentikan suasana yang sudah nyaris kehilangan kendali. Namun sebelum menutup sidang, ia menatap para terdakwa dengan dingin. Di sidang berikutnya, kalian akan dimintai keterangan satu persatu, tanpa boleh melihat teman kalian. Jika ada satu saja perubahan dari cerita kalian sebelumnya, maka pengakuan mabuk akan kami anggap sebagai kebohongan yang memberatkan hukuman. Palu diketuk. Sidang ditunda. Keempat prajurit itu kini terlihat bukan sekadar gelisah. Mereka terlihat seperti orang yang baru sadar bahwa apa yang mereka tutupi, mulai mengungkap diri sendiri. Dan sidang berikutnya akan menjadi penentuan. Siapa yang pertama kali membuka semuanya? Ruang sidang Auditorat Militer 208 Surabaya kembali dipenuhi ketegangan. Hari itu, cuaca di luar terasa lembab dan mendung, seperti mencerminkan suasana batin empat terdakwa yang duduk berjejer di kursi pesakitan. Seragam hijau loreng mereka tampak kusut, wajahnya pucat, namun mata mereka tak lepas dari pintu ruang sidang. Mereka tahu hari ini adalah salah satu titik paling menentukan. Kapten Ardian, auditor militer yang sejak awal terkenal tegas dan dingin, melangkah masuk dengan berkas tebal di tangannya. Ia tidak menatap siapapun, tetapi seluruh ruangan langsung diam begitu langkah beratnya terdengar di lantai kayu tua. Di sampingnya, Komandan Pengadilan, Kolonel Prasetyo, menghela napas panjang sebelum memberikan tanda dimulainya sidang. Di bagian belakang ruang sidang, duduk seseorang yang sejak sidang pertama selalu menarik perhatian, Rina Sasmita, istri dari salah satu korban pemukulan, Praka Salman. Rina adalah perempuan sederhana, berkerudung coklat, tubuh mungil, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Sejak hari pertama, ia datang membawa satu hal, dendam yang belum terbalaskan. Namun hari ini berbeda. Hari ini, Rina dipanggil sebagai saksi. Ketika namanya disebut, Rina berdiri dengan langkah mantap. Tidak ada getaran di tangannya meski puluhan pasang mata menatapnya. Ia menatap empat terdakwa, Faisal, Miko, Rendra, dan Bastian, yang langsung menunduk. Mereka tahu betul, kesaksian Rina bisa mengubah segalanya. Bahkan pengakuan, mabuk, yang mereka akui dan batalkan pun bisa runtuh atau justru menjerat lebih dalam. Kapten Ardian menatap Rina sejenak, kemudian menanyakan pertanyaan pertama. Saudari, tolong jelaskan kembali apa yang saudari lihat malam kejadian, ketika suami saudari dianiaya. Rina menghela napas panjang. Suaranya lirih, tapi setiap katanya terdengar jelas. Malam itu, saya mendengar teriakan dari arah gudang belakang. Suara itu, suara Salman. Saya lari ke sana, dan ketika saya sampai, saya melihat empat orang ini. Ia menunjuk tepat pada para terdakwa tanpa ragu, memukul, menendang, dan menindih suami saya. Faisal menggigit bibirnya, Miko mengepalkan tangan, sedangkan Rendra memejamkan mata seolah ingin menghilang. Hanya Bastian yang terlihat mencoba tetap tenang, tetapi dari jarak dekat, keringat dinginnya jelas terlihat. Pada saat itu, para terdakwa apakah terlihat mabuk? Tanya Kapten Ardian, sengaja mengulang inti permasalahan yang sejak sidang pertama selalu berubah-ubah. Rina tertawa kecil, tawa yang getir, penuh luka. Mabuk? Tidak. Tidak sama sekali.
Ruangan bergemuruh. Suara bisik-bisik seperti gelombang menyapu bangku penonton. Rina melanjutkan, suaranya semakin tajam. Mereka sadar. Terlalu sadar bahkan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan karena sebelum memukul suami saya jelas mendengar salah satu dari mereka berkata, "Biar kapok, biar tahu rasa." Faisal spontan berdiri. "Itu tidak benar, Bu. Kami." "Diam." Suara Kolonel Prasetyo menghentak seperti ledakan. "Anda hanya berbicara ketika dipersilakan." Faisal kembali duduk, wajahnya memerah. Sementara itu, Kapten Ardian menundukkan wajah pada berkas perkara, membuka halaman, kemudian membaca sebuah catatan. Saudari Rina, 4 terdakwa sebelumnya mengaku dalam BAP bahwa mereka memang mabuk minuman beralkohol yang dibeli di luar kompleks. Tetapi pada sidang kedua, mereka semua membatalkan pengakuan itu. Menurut saudari, siapa yang berbohong? Pertanyaan itu seperti pisau yang dilempar ke tengah ruangan. Rina tak butuh waktu lama menjawab. Mereka. Satu kata yang jatuh seperti palu godam. Saudari yakin? Tanya Ardian lagi. Sangat yakin. Ardian menatap Rina lebih dalam. Saudari harus tahu konsekuensinya jika saudari memberikan keterangan palsu. Saya tidak bohong, Kapten. Rina memotong tanpa ragu. Saya yang melihat mereka. Saya yang memandikan suami saya ketika tubuhnya penuh memar. Dan saya yang mendengar sendiri ketika mereka tertawa sambil berkata itu hanya pelajaran kecil. Katakan pada saya, apa bagian dari itu yang salah? Hening panjang memenuhi ruangan. Detik jam dinding terdengar begitu keras. Lalu, kejadian tak terduga terjadi. Rina, yang sejak tadi tampak tenang, tiba-tiba menjatuhkan map tipis yang ia bawa dari rumah. Isinya berhamburan, foto-foto kondisi tubuh Salman setelah dipukul. Wajah lebam, tulang rusuk membiru, dan luka sobek di pelipis. Penonton terperanjat. Para terdakwa serempak memalingkan wajah, seakan tak kuat melihatnya. Kolonel Prasetyo mengangkat satu foto, menatapnya lama, lalu berkata dengan suara menahan amarah. Kenapa foto-foto ini baru diserahkan sekarang? Rina menunduk. Suaranya pecah. Karena saya takut. Pak, ada yang mendatangi rumah saya, meminta saya diam. Tapi saya tidak bisa terus menutup mata. Suami saya yang dipukul, bukan mereka. Saya yang merawatnya. Saya yang melihat dia kesakitan setiap malam. Siapa yang mendatangi Anda? Tanya Ardian cepat. Rina menggigit bibirnya. Ia ragu. Jelas sekali ia menyimpan sesuatu yang lebih besar. Namun sebelum ia menjawab, pintu ruang sidang terbuka keras. Seorang ajudan berlari masuk, menghampiri Kolonel Prasetyo dan membisikkan sesuatu. Ekspresi Kolonel berubah. Dari tegang, menjadi gelap. Penonton saling berbisik. Suasana semakin tidak stabil. Kapten Ardian merapatkan alis. Ada apa, Pak? Kolonel hanya menjawab pelan, tetapi cukup keras terdengar oleh Rina dan para terdakwa. Ternyata, ada rekaman baru. Rekaman yang mungkin mengubah segalanya. Para terdakwa pucat seketika. Rina menutup mulutnya, gemetar. Dan sebelum sidang ditutup, Kolonel Prasetyo berkata, sidang akan dilanjutkan besok. Bukti baru ini tidak bisa ditunda. Rina melangkah keluar dengan napas tersengal, sementara 4 terdakwa saling menatap dengan wajah penuh teror. Mereka tahu betul, apapun rekaman itu, jika benar baru muncul, posisi mereka semakin terpojok. Sementara itu, Kapten Ardian berdiri di tengah ruang sidang yang mulai kosong, berkas di tangan, dan tatapan tajam seperti seorang pemburu yang baru menemukan jejak mangsanya. Satu hal jelas, besok, kebenaran akan mulai terungkap, dan tidak ada yang siap menghadapi akibatnya. Malam sebelum sidang lanjutan, Kompleks Auditorat Militer 208 Surabaya diselimuti suasana yang tidak biasa. Lampu-lampu lorong menyala remang, angin membawa bau tanah basah setelah hujan, dan beberapa prajurit berjaga dengan wajah tegang. Seolah satu peristiwa besar tengah menunggu untuk meledak. Kapten Ardian duduk di ruang kerjanya, berkas menumpuk di meja, tapi pikirannya tertuju hanya pada satu hal, rekaman baru yang tiba-tiba muncul di akhir sidang tadi. Rekaman yang bisa mengubah arah seluruh perkara. Rekaman yang entah kenapa baru muncul setelah hampir sebulan penyidikan.
Ia memutar rekaman itu berkali-kali, memastikan telinganya tidak salah dengar. Terdengar suara gaduh, hentakan kaki, dan teriakan seseorang, mirip suara Praka Salman. Lalu, suara lelaki yang sangat jelas. Hajar sekalian. Biar kapok. Biar tahu siapa yang paling senior. Ardian mengepalkan tangan. Suara itu, bukan suara salah satu dari 4 terdakwa. Suara itu suara orang lain. Mungkin seseorang yang selama ini bersembunyi di balik layar. Keesokan harinya, ruang sidang penuh sesak. Kursi penonton terisi sampai ke belakang. Wartawan, keluarga korban, prajurit lain, semuanya hadir. Isu tentang rekaman rahasia sudah bocor, dan orang-orang ingin tahu siapa sebenarnya yang memulai penganiayaan terhadap Praka Salman. 4 terdakwa, Faisal, Miko, Rendra, dan Bastian, duduk dengan wajah semakin pucat. Bahkan Miko, yang biasanya paling keras kepala, kini tampak gemetar tak karuan. Rina duduk di bangku saksi, tangannya menggenggam tasnya erat-erat, berharap hari ini segala ketidakadilan yang menimpa keluarganya bisa terbongkar. Ketika Kolonel Prasetyo memasuki ruangan, semua berdiri. Hening menyelimuti ruangan seolah udara terhenti sesaat. Setelah sidang dibuka, Kapten Ardian langsung mengambil alih. "Yang mulia," katanya sambil berdiri tegap, "izin untuk memutar bukti baru berupa rekaman audio yang baru kami terima kemarin." "Silakan," jawab Kolonel. Seluruh ruangan menahan napas. Kapten Ardian menyalakan rekaman itu. Suara bising langsung memenuhi ruangan. Suara langkah kaki tergesa, suara benda jatuh, dan suara rintihan. Lalu, hajar sekalian. Biar kapok. Biar tahu siapa yang paling senior. Begitu suara itu terdengar, seisi ruangan terbelalak. Rina menutup mulutnya sambil menahan tangis. 4 terdakwa langsung saling menatap panik. Bastian bahkan memegang kepala, seakan dunia runtuh. Kolonel Prasetyo mencondongkan tubuh. "Itu bukan suara kalian berempat." Senat wajah terdakwa pucat pasi. Kapten Ardian mematikan rekaman itu dan menatap para terdakwa satu persatu. Siapa yang mengucapkan kalimat itu? Siapa yang memberi perintah memukul? Tidak ada yang menjawab. Miko menggigit bibir sampai berdarah. Rendra mulai berkeringat dingin. Faisal menunduk begitu dalam sampai wajahnya hampir menyentuh meja. Sedangkan Bastian, air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Ardian menggebrak meja. "Siapa yang memerintahkan kalian memukuli Praka Salman?" Bastian terlonjak. Suaranya pecah. "Bukan kami yang mulai, Pak." Ruang sidang meledak dalam keributan kecil. Kolonel mengetukkan palu. "Diam." Ardian menatap Bastian dengan tajam. "Jelaskan." Bastian bergetar. Kedua tangannya saling meremas. Kami tidak pernah berniat memukul Salman sekeras itu, Pak. Kami hanya ikut-ikutan." Rina memejamkan mata, kesal tapi juga bingung. "Kalau begitu," lanjut Ardian, "siapa pemimpin kalian? Siapa yang memberi komando?" Keheningan panjang menggantung. Faisal, terdakwa tertua, akhirnya mengangkat wajahnya. Rahangnya mengeras, matanya memerah. "Pak, kalau saya ngomong, saya habis." "Justru kalau tidak bicara, kalian semua habis," jawab Ardian dingin. Faisal menelan ludah, lalu berkata lirih, "Itu suara Sersan Jaya, Pak." Rina terperanjat. Penonton langsung ribut. Kolonel Prasetyo berdiri dari kursinya. "Sersan Jaya? Kepala regu kalian." Faisal mengangguk pelan. Kapten Ardian langsung mengambil berkas tambahan yang ia simpan. "Yang mulia, kami juga menemukan bukti tambahan berupa rekaman CCTV gudang pojok yang sebelumnya dinyatakan rusak. Video itu menunjukkan seseorang yang sangat mirip Sersan Jaya memasuki area sebelum kejadian." Detak jantung ruangan berubah. Ada sesuatu besar yang selama ini ditutup-tutupi. Sementara itu, para terdakwa makin terbuka. Rendra akhirnya bicara. "Kami awalnya duduk di pos, Pak. Lalu Sersan Jaya datang bawa minuman. Katanya, buat hilang penat. Kami cuma minum sedikit. Setelah itu dia bilang ada anggota yang kurang ajar dan harus dikasih pelajaran." Miko mengangguk. "Dia yang pertama marah-marah, Pak. Dia yang seret Salman duluan."
Lalu kenapa kalian ikut memukul? Tanya Ardian tajam. Bastian meletakkan wajahnya di kedua telapak tangan. Karena dia atasan kami. Pak, dia bilang kalau kami tidak ikut, kami dianggap pembangkang. Kami takut. Suasana berubah drastis. Kesaksian mereka membuat alur kasus benar-benar bergeser. Rina merasa dadanya naik turun cepat. Ia marah, tapi juga terkejut. Selama ini ia membenci 4 prajurit itu, namun kenyataannya lebih rumit. Kapten Ardian menatap mereka lama. Jadi, kalian memalsukan pengakuan mabuk untuk melindungi Sersan Jaya. Faisal mengangguk lemah. Dia yang menyuruh kami, Pak. Kolonel Prasetyo memukul meja dengan keras. Kenapa tidak dari awal kalian ungkapkan? Faisal gemetar. Karena, setelah kejadian, Sersan Jaya datang ke barak kami. Dia bilang kalau kami buka suara, keluarga kami yang kena. Rina menutup mulutnya. Matanya membesar. Dia mendatangi rumah saya juga, bisiknya lirih. Dia bilang saya harus diam. Ardian tercengang. Kenapa baru sekarang Anda akui? Karena, rekaman itu, Pak, sudah tidak ada lagi yang bisa kami tutupi. Kolonel Prasetyo menarik napas panjang, lalu berkata, mulai detik ini, auditor akan membuka penyidikan baru terhadap Sersan Jaya. Dan untuk kalian berempat, hukuman kalian akan dipertimbangkan ulang berdasarkan fakta baru. Faisal menangis. Bukan menangis lega, tapi menangis karena beban besar akhirnya pecah. Di bangku saksi, Rina duduk terdiam. Ada kemarahan, ada kelegaan, ada kebingungan. Tapi satu hal pasti, hari ini kebenaran mulai menemukan jalannya. Kapten Ardian menutup berkas. Sidang ditunda sampai penyidikan tambahan selesai. Namun sebelum semua orang meninggalkan ruangan, pintu terbuka keras. 2 anggota polisi militer masuk dengan wajah serius. Di antara mereka, berjalan seseorang dengan tangan di borgol. Sersan Jaya. Ruang sidang langsung hening membeku. Bahkan sebelum babak baru dimulai, ia sudah jatuh. Dan semua orang tahu, inilah awal badai yang sebenarnya.